Pemirsa, masih di Speak After Lunch, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan fatwa yang dikeluarkan MUI hanya bersifat individu, bukan untuk dipaksakan kepada orang lain. Mahfud berpendapat penerapan fatwa ini tidak boleh dipaksakan, apalagi sampai melakukan penegakan dengan melibatkan aparat, ormas, dan LSM. Itu sudah jelas bukan hukum dan tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan aparat penegak hukum. Fatwa MUI itu pedoman bimbingan bagi umat secara personal, ya, secara syar'i, itu pedoman secara personal saja, yang tidak boleh penegakannya dipaksa oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan tidak boleh juga dipaksa oleh LSM atau orang. Itu mau taati silakan, tidak ditaati silakan, tapi jangan mengganggu ketertiban masyarakat. Kontroversi fatwa MUI kembali kita lanjutkan dengan membahas. Saya terlebih dulu kepada Pak Khoir. Pak Khoir, jika kita lihat begitu selama ini MUI dinilai sebagai lembaga yang sangat menjadi panutan untuk Muslim yang ada di Indonesia dalam mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya apa sih makna dari fatwa tersebut yang dikeluarkan oleh MUI? Iya, pertama fatwa itu adalah pendapat hukum dengan mengacu kepada ketentuan hukum Islam. Fatwa ini bersifat mengikat secara moral kepada umat Islam. Adapun bagi umat non-muslim itu hanya sebatas pengetahuan dan informasi. Fatwa memang dalam peraturan perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang perundang-undangan, itu tidak termasuk. Akan tetapi fatwa dalam kasus-kasus tertentu itu dapat menjadi sumber hukum baik secara formil ataupun material. Kalau dia sebagai sumber hukum secara material, fatwa ini dapat kita persamakan kalau dihukum itu dengan doktrin atau pendapat ahli hukum. Kalau secara material, fatwa ini dapat berperan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak undang-undang yang didasarkan salah satunya dengan pendekatan fatwa, seperti undang-undang surat berharga syariah. Ada lagi undang-undang yang pertama itu tentang perkawinan. Ada juga undang-undang tentang perbankan syariah. Ada juga undang-undang tentang zakat. Itu mengacu kepada fatwa. Kalau di hukum namanya itu rechtfinding, penemuan hukum. Baik. Untuk ke perspektif Islam disebut ijtihad. Jadi fatwa ini menerangkan sesuatu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk membantu situasi ketika belum adanya aturan-aturan yang dapat membantu juga bagi kemaslahatan masyarakat. Masyarakat di sini bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat yang lain, untuk menciptakan suatu keterpaduan. Itu yang pertama saya katakan. Baik, jadi mengeluarkan suatu acuan begitu yang memang sebelumnya tidak ada di pemerintah kita sehingga dikeluarkan oleh MUI. Jika dilihat dari sisi kelembagaannya, Pak Igor mungkin bisa dijelaskan sebenarnya posisi dari MUI mengeluarkan fatwa ini di mata negara seperti apa? Kalau menurut saya setuju dengan Pak Khoir itu dalam konteks bahwa fatwa MUI bisa menjadi guidance atau pegangan atau pedoman bagaimana pemerintah misalnya melihat kebijakan yang ingin dia keluarkan, gitu ya. Misalnya soal Gavatar, itu juga bisa dibilang kita harus berterima kasih kepada MUI karena dia yang mengeluarkan fatwa bahwa itu adalah organisasi yang terlarang. Problemnya fatwa MUI itu kan bukan saran hukum yang mengikat, dia bukan hukum positif. Dan saya lihat fatwa MUI itu kadang-kadang cenderung dipolitisir dan menurut saya sering offset. Sering offset. Misalnya diam-diam kemudian ada forum misalnya dan itu mengatasnamakan forum MUI ya, misalnya di Padang kalau saya nggak salah, itu mengatakan bahwa presiden harus misalnya direevaluasi lah janji-janji kabinetnya. Saya khawatir nanti lama-lama ada juga fatwa MUI itu tentang presidensial threshold lagi gitu, ya kan? Jadi itu kan sudah offset. Itu harusnya Mahkamah Konstitusi aja yang mengatakan bahwa threshold itu 0%. Jadi semua partai politik baru bisa berpartisipasi di pemilu 2019. Jangan tidak sebaliknya. Nah, itu sudah, karena itu logika demokrasi. Soalnya bukan ranahnya menurut Anda seperti itu. Maksud saya gitu. Jadi kekhawatiran Pak Tito Karnavian itu karena ada dampak kan, ada dampak dari
fatwa MUI. Misalnya Gerakan Nasional Pengawal MUI itu ya, fatwa MUI itu kan muncul karena ada kejadian di Kepulauan Seribu, ya penistaan agama lah sekarang yang sudah masuk kepada sidang ke-6. Jadi seharusnya di situ kelihatan sekali memang ada semacam kepentingan politik kalau menurut saya ya gitu. Itu tidak kasat mata, itu Baik. bisa dilihat. Jadi ada dampak. Jadi gitu. ada dampak begitu Ada yang dampak seolah harusnya, dimanfaatkan padahal oleh banyak pihak-pihak fatwa tertentu. MUI ya. Padahal banyak fatwa MUI yang lain yang bisa dijadikan teladan atau contoh atau pedoman sesuai dengan dibilang oleh Pak Khoir. Baik, tadi. seperti yang Anda bilang ternyata yang pusing adalah pihak yang ada di sebelah saya begitu. Jika dilihat Pak Pujo ternyata tugasnya ini sangat berat sekali begitu ketika ternyata ada fatwa dikeluarkan, tapi sayangnya ini diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak tertentu sehingga akhirnya kemarin Kapolri juga sempat mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam yang juga mengatakan bahwa di sana Kapolri menyatakan dan mewakili institusi Polri bahwa sangat menghargai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dan secara pribadi juga Pak Tito Karnavian, Pak Jenderal ini juga mengatakan bahwa sebagai Muslim juga sangat menghargai begitu apa yang dikeluarkan. Apakah itu juga sudah cukup mewakili institusi Polri? Jadi kalau beliau kan berbicara secara global garis besar bahwa memang fatwa MUI ini adalah legal opinion, pendapat hukum, dan kita hargai karena itu bagian daripada domain pekerjaan dari MUI sendiri, yaitu antara lain memberikan fatwa di mana ada hal-hal yang belum jelas atau perlu lebih diterjemahkan agar masyarakat lebih mengerti. Tetapi yang perlu kita garis bawahi khususnya karena MUI sendiri memiliki tugas dengan domain adalah umat Islam, sementara polisi memiliki tugas dengan domain bagaimana masyarakat secara umum seluruh Indonesia, kalau kepolisian termasuk juga umat Islam itu bisa hidup dalam kondisi aman, tentram, tidak terganggu dari berbagai kondisi-kondisi gangguan Kamtibmas yang bisa kita antisipasi dengan baik jika ada hubungan, ada koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat begitu. Baik, tapi ketika saat ini begitu Anda melihatnya ketika MUI mengeluarkan fatwa yang dinilai untuk melindungi, mengayomi umat Islam, dan Anda juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Betul. Kita lihat ada gesekan begitu di dalamnya saat ini, bagaimana Polri dan juga MUI serta para pakar-pakar ini melihatnya. Kita akan bahasnya saat lagi, pemirsa. Speak Advance masih akan kembali untuk Anda.